Selamat siang, Happy Friend. Eh, kita langsung nyambung ke Handi ya, bentar ya. Yuk. Hots, community. Ya. Halo. Wah, ini ada banyak lumayan bergabung nih. Tunggu sekalian ya. Tadi IHSG ditutup -7 ya. Halo Bu Leni. Halo Handi. Ketemu lagi. Ya. Apa kabar Bu Leni? Ya, puji Tuhan. Tetap semangat ya, walaupun Tetap marketnya semangat. tipis-tipis gini ya. Iya benar. Aduh, marketnya seperti ini tipis-tipis gitu ya, Handi ya. Gimana menurutmu Handi ini marketnya ini makin lama makin susah atau makin lama sudah perbaikan? Sebulan ini jadi akhirnya kita beradaptasi bulan ini. Akhirnya kayaknya kalau dulu tuh sehari dari 3-4% tuh dapat gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya dibeli, diamin seminggu, 2 minggu baru gerak gitu. Jadi kayaknya untuk buat kita terutama di House of Trader Community sih ya Jadi harus nge-hold ya? Lagi pakai metode itu sih. Jadi nggak bisa yang copetnya terlalu cepet gitu. Iya. Marketnya jadi ini ya, tipis gitu loh, volumenya gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kamu pakai volume besar langsung bisa dihajar ya, Andi ya? Ya, justru bisa diguyur. Bisa diguyur. Iya. Andi, kalau kamu lihat nih IHSG ini secara teknikal bagaimana, Andi? Kalau kita lihat support resistenya. Ini kan ditutup 7128 ya, maksudnya ada kemungkinan tidak ditembusin di bawah 7000 nih, karena kan bankingnya yang besar-besar kan ini ya, pada diguyurin ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya so far pergerakan seminggu terakhir, mungkin 2 minggu terakhir, ini lebih ke ini ya Bu. Kalau kita lihat kan penurunannya lebih ke karena pertama yang di awal sama BRI, kemudian BCA, Bank Mandiri, terus BNI ya, itu banking tuh secara bergantian itu turunnya. Dan memang kalau kita lihat dari histori yang ada tuh sebenarnya mau pakai alasan apapun, biasanya tuh kalau udah masuk setelah dividen kan ini sebenarnya mereka dividennya udah beres, payment dividennya juga udah beres semua. Nah itu biasanya mau pakai apapun alasannya biasanya emang bankingnya akan turun gitu. Nah itu yang terjadi setiap tahun gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalau yang sekarang itu kan lebih ke karena kuartal pertama performa bankingnya kan kurang begitu oke, terutama BRI kan sebenarnya yang memberatkan itu adalah provisi kan, karena kenaikan provisi itu yang menyebabkan si akhirnya marketnya mempanis si BRI gitu. Padahal sebenarnya provisi kan mungkin kalau teman-teman yang belum tahu sih, provisi itu kan setiap kali kita mau pinjem kredit kalau khusus BRI kan kredit UKM gitu kan. Nah itu kan ada biaya administrasi sama biaya provisi. Kalau nggak salah, seingat saya dulu provisinya 1% atau 1% gitu. Nah itu kalau provisi, nah kenapa jelek? Kenapa jadi sentimen jelek ketika bunga provisi itu naik? Itu karena begitu provisi itu naik, otomatis orang untuk berniat untuk mengajukan kredit itu ke bank itu akan berpikir ulang gitu, karena lumayan 1% dari total pinjaman itu kan lumayan. Saya kita pinjam 40 juta kena 1% aja berarti kan sekitar 400.000, 1%-nya 400.000, jadi lumayan gitu. Nah itu yang memberatkan, itu yang bikin jadi sentimen jelek lah, mungkin terutama di mata foreign ya. Mata foreign itu membuat
mungkin mereka takutnya ketika provisinya turun, provisinya naik itu bisa menghambat pertumbuhan labanya si BBRI. Cuman saya rasa justru kalau kita mungkin lihatnya lebih time frame gede ya. Mumpung ini kan sebenarnya satu hal kecil yang nggak terlalu bermasalah ya, boleh bahkan ini jadi masalah ini tuh bukan masalah yang bisa menyebabkan labanya nanti turun dalam gitu, enggak. Tapi ini justru saya lihatnya ini jadi kesempatan buat kita, terutama mungkin teman-teman yang suka koleksi banking blue chip yang gede, yang mainnya long term, mainnya mungkin per tahun gitu. Nah ini kesempatan sebenarnya buat cicil ya, tapi kesempatan bukan untuk dibeli secara langsam, dibeli langsung habis gitu, enggak, tapi dicicil. Ini kesempatan untuk beli cicil, siapa tahu nanti kalau dia kira-kira turun lagi 4%, 5% bisa beli lagi. Jadi ini jadi satu kesempatan untuk beli sih. Cuman so far kalau ditanya apakah bermasalah, dalam tanda kutip masalahnya masalah besar, saya rasa enggak sih Bu ini. Malah ini jadi kesempatan buat kita beli gitu. Nah, gitu sih. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya BRI itu nggak ada yang alasan yang benar-benar fundamental ya. Jadi lebih ke dia menaikkan biaya provisi yang menyebabkan orang itu mempertimbangkan kembali kalau mengajukan pinjaman ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau orang kepepet ya provisinya berapa juga di ini ya. Benar orang kepepet juga akhirnya kan lewat juga. Dan saya ngelihatnya mungkin di saat laporan keuangan itu keluar, kemudian muncul isu buyback 1,5 triliun ya kalau nggak salah. Nah itu kan berarti mereka juga memanfaatkan kesempatan ini gitu. Kalau misalnya kita baca marketnya kan artinya, oh kebetulan mumpung ada masalah ini nih, mumpung ada, saya juga nggak tahu ini provisinya dinaikin, emang sengaja dinaikin atau mungkin ada lain sebagainya kan, kita nggak pernah tahu. Nah begitu ini turun, terus muncul isu tapi udah fix mereka bakal buyback 1,5 triliun, dan itu kan nilai yang cukup besar untuk 1,5 triliun tuh masuk ke Bank BRI itu bukan dalam sekali order ya. Ini kalau misalnya saya punya 1,5 triliun titip Bu Leni order, kan nggak bisa diberesin satu hari, bahkan seminggu mungkin saya rasa belum beres ya. Kalau orang mau buyback juga pilihnya yang pas murah aja toh. Ya, jadi maunya harga murah kan, nggak mungkin beli di atas. Iya kan, ibarat punya uang 1,5 T kan, ibarat punya uang kan pengennya harganya murah, jadinya hemat, bisa lebih dapat banyak lotnya kan. Makanya saya lihatnya, oh ini sejalan lah, di saat kebetulan harganya lagi turun, terus mereka ada program buyback, jadi ya udah, berarti sebenarnya ini bukan masalah yang besar lah gitu. Mereka juga melakukan buyback lagi setelah cetak laba yang cukup fantastis di tahun sebelumnya. Cuman jadi, memang Hadi, yang ngeri itu asingnya itu loh, jualnya itu asingnya benar. Berapa? Makanya 5T apa berapa itu? Iya, itu transaksi hariannya aja bisa 3T ya, kalau nggak salah minggu lalu Bu Leni. Nah itu makanya saya bilang nggak masalah kalau kita beli kalau kita nyicil. Ya walaupun nih buangannya masih deras, tapi ya kita nyicil aja pelan-pelan. Tapi jangan sampai beli langsung jepret gitu, sayang, karena kita nggak pernah tahu bawahnya berapa, atasnya berapa. Jadi mending kita nyicil aja belinya, biar nggak terlalu bermasalah. KB Friend, kalau misalnya asing tuh nggak jual, nggak mungkin BRI dapat murah segitu, ya kan? Iya betul. Jadi sometimes saya kalau terakhir sempat ada webinar, saya juga sempat bilang sih, sometimes tuh berita itu tuh kita juga harus jeli, jangan cuma baca judulnya yang pertama, terus kita harus tahu beritanya tuh berita yang seperti apa gitu. Jadi jangan, kadang kita kan cuma kayak baca headline-nya doang, udah gitu, habis itu takut gitu. Iya, wartawan kan pinter dia bikin berita yang heboh-heboh dalamnya. Iya, harus dibaca. Iya. Jadi satu hal yang memang BRI itu kan maksudnya fundamentalnya kuat karena kan mikro ya. Iya betul. Dia jadi mikro. Sebetulnya ini satu kesempatan kalau misalnya orientasi dari KB Friend itu memang jangka panjang ya.
Ya, memang secara historis memang juga bank tuh kalau setelah kuartal setelah dia membagikan dividen sudah mulai turun Masih lagi turun gitu. ya. Memang ibarat ibarat orang itu memang ibarat bertani itu ada masanya ya, Ya, memulai nih menanam lagi, nah kayak gitu. betul betul. Nah, Nah, ini 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 ada ini lima masa masih. masa bercocok tanam dari awal lagi, Betul. penanaman bibit. Kemarin sudah ambil hasilnya, Iya, nanti sekarang sudah mulai murah-murah ya, nyicil. tapi harus tetap wise, belinya juga bijaksana karena kan memang asing tuh nggak ngerti sampai seberapa besarnya. Ya, Cuman ya memang ya betul. apa namanya belinya bertahap dan Hmm, lagi hmm. juga harus tetap, maksudnya tetap itu harus kuat Ya, imannya gitu. Kalau squad. diguyur lagi nggak grogi ya memang. Ya, Jadi memang kembali ke orientasinya ya. ya, ya. Yang Kalau penting, memang investasi, yang penting tahu tujuannya. Tahu tujuannya mau apa. Sometimes orang beli itu karena impulsif, boleh nih. Jadi, oh iya. kelihatan turun nih, terus ntar ada siapa yang ngomong, wah ini boleh beli. Mereka Nah, ikutan beli, tapi mereka mereka betul. itu sebenarnya nggak tahu. Mereka beli saham BRI itu tujuannya buat invest atau buat trading doang gitu. Nah, kalau mereka aja ini belum bisa tentuin, makanya mereka tuh sometimes jadi galau. Terus money managementnya juga susah, juga belum benar gitu. Nah, itu yang ya, itu yang susah. Tapi kalau misalnya udah taunya tujuan, oke, gue pengen beli, tapi ntar gue jualnya pas dividen. Nah, ya udah berarti kan udah tahu nih semi invest. Ya udah belinya cicil sekarang. Nah, cicilnya gimana? Itu seperti yang saya suka bilang, ketika dia turun 4, misalkan kita punya modal untuk beli BBRI aja misalkan 20 juta. Kita beli. Jadi tiap kali dia turun 4% atau 5% kita beli, masukin 10%. Turun lagi 5%, kita beli lagi 10%. Jadi kan sambil sambil nyicil ke bawah, karena kan kita nggak pernah tahu dalamnya. Bisa aja kita gambar secara garis, oh dia bakal mantul dari 4.700. Tapi kalau kenyataannya dia jebol di bawah 4.700 kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau emang mau playnya semi invest ya udah berarti nyicilnya, kalau strategi dari saya sih 4% dia turun kita beli, masukin lagi 10%, 5% dia turun lagi kita beli lagi gitu. Iya. Jadi beli sampai kelihatan dia udah pembalikan arah tapi duitnya masih sisa, ya udah kita belinya mulai ketika dia mulai belok ke atas gitu. Jadi Iya, harus semua atur strategi harus nafas juga dilihatin. untuk ini ya. Ya, ya Maksudnya harus harus atur atur nafas nafas. juga. Mm-mm. Jadi sebenarnya Bener. di Kayak saham sendiri itu ya apa namanya tidak segampang orang beli sama jual, juga harus punya strategi gitu ya. ya, 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 Betul ya. benar. Harus Jadi punya atur nafas. strategi, dan strateginya nggak cuma satu, Bu Leni. Iya. Kalau Kita A harus nggak bisa, B, nggak bisa. C gitu. Harus punya segala macam kemungkinan gitu. Iya, iya. Iya, jadi tidak segampang gitu. Kalau kalau segampang itu mesti banyak orang yang cuan ya. Udah kaya, ya udah nggak pura pusing. Jadi memang trik Iya, sebenarnya masalahnya tuh di mental. Saham iya, itu benar. gampang, tapi susah. Saham itu gampang ketika kita bisa ngatur mental kita bisa ngatur kesabaran kita. Tapi ketika mental kita aja kena dikit, itu langsung Iya, trading kita buyar. Saya juga iya. ketika lagi nggak fokus, kerjaan yang lain banyak, trading yang nggak fokus juga pasti akan kebanyakan cut loss sih gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita fokus, tenang, ya itu pasti lebih, tradingnya lebih enak gitu. Iya. Ini ada yang tanya, Uh, kira-kira itu BRI yang jual itu asingnya itu take profit atau cut loss itu? harusnya mereka profit, dan Profit itu ya, kan mereka belinya udah kalau lama ya. kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat ini ya Bu, lihat fund asing kan sebenarnya ada dua kan, ada passive fund sama active fund. Nah kemungkinan yang ini tuh active fund. Jadi kemungkinan ini active fund yang apa? Active fund yang jualan, bukan passive fundnya. Kalau passive fund seingat saya kalau dulu tuh harga mereka di sekitar 2000-an, 3000 lah. Jadi mereka jauh. Tapi kan itu passive fund. Sedangkan yang active fund kalau dari kita tarik di 3 November, eh, 3 November sampai 27 Maret ya. 27 Maret itu mereka punya average di sekitar 5.700-an. Jadi harusnya mereka udah jual di atas itu sih. Iya, jadi harusnya ya cuan lah.
Mereka kan juga average-nya nafasnya panjang, duitnya banyak. Iya, betul. Average apa? Heeh, nggak Belinya takut. udah zaman kapan gitu. Iya, benar-benar. Iya, iya. Ini Ini Arvin ada ini Arvin. macam-macam Iya, mau ada tanya Arvin, segala ada ini. sama Gimana Hengki. nih nanya ngatur mentalnya supaya tetap bisa senyum-senyum, happy-happy walaupun marketnya seperti ini, Wah, Andi. mereka berdua jago, Bu. Iya, makanya Harusnya kita yang nanya mereka. aduh macam-macam aja. Ya itulah pokoknya yang penting ya itu ya. Mm-mm. Di saham itu harus menyenangkan ya Handi, jangan sampai jadi Betul, beban betul. ya. Jadi juga Mm-mm. harus atur uangnya. Kalau uangnya full yang ditaruh di situ terus nggak bisa, maksudnya untuk kehidupan sehari-hari itu agak Repot. susah ya, jadi Ya, ya, ini ya, ya. mentalnya kena gitu ya. Ya Betul, betul. kompleks ya. Kompleks, Mm-mm. kompleks banget. Jadi sebenarnya trading saham nggak segampang orang jualan. Iya, mewakili netizen. Iya, mewakili Ini dari Hendy netizen. nih. Happy atau cuan Betul, atau enggak tetap harus tetap betul. happy. Mm-mm. Ya, pokoknya tetap jaga kewarasan Iya, Anda. iya, iya, betul. Jangan sampai nggak waras. Kalau udah nggak waras tuh Sampai-sampai susah. jangan ras. Oh ya, ini nanti pertanggal 7 Juni, nanti kita akan adakan seminar offline masterclass. Nanti Iya. Handi yang akan ini ya bawakan sesi tentang psikologi ya, supaya tetap Yes, yes. waras di saat market Tetap. tidak waras. Nanti saya ajarin cara tetap waras. Eh, eh, Jadi Oke, kebetulan kalau nanti teman-teman punya, teman-teman yang di Semarang ya Bu ya. 7 Juni di Nah, Semarang ya, ya 7 teman-teman. Juni di Semarang teman-teman tuh boleh ikut, dan nggak cuman saya doang, ada Ko Ibu Ada Icen, nanti ada ada. Ko Hengki Pokoknya juga. tunggu pantengin Iya, IG pantengin aja. dari Kevi Valpuri Semarang Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Jangan lupa follow Oke, ya. biar tahu. Tadi ini ada yang tanya ini mengenai kan ini BRI-nya sendiri itu kan Bambang kan memang diguyur terus sebagai gantinya kan pergi ke grupnya Pak Prayogo ya. Ya, Nah ini gimana nih apa namanya brand kemarin sempat disuspend cuma 1 hari. Aku udah deg-degan kalau lebih dari 1 hari jangan-jangan serem amat. Gimana nih kalau brand nih? kalau Hampir brand ya, hampir 10.000. iya brand hampir 10.000 Bu. Iya. Sebenarnya kalau brand so far sih saya lihatnya masih beberapa corporate, bukan corporation ya, tapi ada target lah, ada target, karena setelah dia naik seperti setinggi itu kan pasti mereka pasti ada target, misalkan entah itu nanti kan kalau dengar isu dari dulu kan dia akan masuk MSCI, Iya, cuman iya. kan sampai sekarang belum. Nah kemungkinan itu masih menjadi targetnya Budget itu. mereka, cuman so far terus juga sebenarnya kan kalau saham-saham seperti brand yang kan Cuma. ini nggak cuman bisa dilihat dari sisi fundamental. Kalau dilihat dari sisi fundamental jelas-jelas nggak bisa masuk. Tapi masalahnya kita di saham nggak cuman masalah fundamental sama teknikal, tapi ada corporate action, terus dan hal-hal Market lain maker. termasuk Iya. termasuk big fund flow segala macam kan, Berapa? itu kan hal-hal itu yang mesti kita pertimbangkan gitu Iya, Bu iya, Leni. Nah, so iya. far kalau saya lihat sih sebenarnya brand untuk sekarang secara risiko udah tinggi, secara risk ya, secara risknya udah cukup tinggi. Cuman mungkin kalau misalnya teman-teman mau trading pendek sih mungkin tunggu dia koreksi, tunggu dia mulai bentuk support yang cukup kuat. Nah itu mungkin boleh dipertimbangin ya, karena memang kalau di chart saya sih gambarannya targetnya itu ada di sekitar 12.000. Itu untuk target brand kemarin setelah dia berhasil break dari level 8.200 ya, 8.125. Cuman next targetnya itu ada di sekitar 12.000. Cuman mungkin yang saya lihat harusnya ini setelah ini akan ada sedikit koreksi, karena kenaikan yang terakhir ini juga dia sudah nggak didukung sama volume yang cukup besar gitu. Jadi harusnya average dari tarikan terakhir mereka itu mungkin ada di sekitar 8.200 8.300 Ibu ini. Cuman kalau dilihat untuk masuk sekarang saya rasa risikonya nggak cukup oke. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang baru belajar sih saya nggak nyaranin belinya di brand, atau mungkin teman-teman yang Barito gimana? kalau Barito Barito gimana? Barito yang masih ketinggalan. BRPT so far ada
support ada resisten cukup kuat di sekitar 1070 sampai 1100 ya, dan itu kelihatan banget sellernya banyak sekali Bu di area itu. Ini bahkan kan udah 1, 2, 3 udah 3 kali ngetes di area 1070 tapi nggak lewat-lewat. Tiap kali naik ke situ pasti ada guyuran barang yang keluar gitu. Jadi sebenarnya induknya justru nggak begitu menarik. Cuman yang masih saya lihat itu mungkin cuannya masih cukup oke. Ya Petrindo Jaya ini masih cukup oke. Selagi dia di atas 6.800 sih saya rasa masih cukup bagus. Kalau untuk ini dia secara teknikal dia ada cup and handle ya, atau mungkin ascending triangle ya, dia udah breakout per 29 April, kemudian dia ada target di sekitar 9.200. Nah, so far dia kemarin naik, terus 4 hari terakhir dia koreksi, 2 hari kemarin dia naik. Jadi selagi dia maintain di atas 6.800 atau maintain di atas 7.000 sih masih cukup bagus untuk untuk cuan. Nah, risikonya cuan tuh lebih kecil dibanding brand. Jadi itu teman-teman bisa manfaatin untuk cuan perubahan. Nih ada grupnya lagi, ada pertanyaan lagi nih. TPIA gimana? TPIA sebenarnya udah capai target di level 8.400. Itu mungkin coba saya lihat ini. Nah, ini TPIA tuh udah capai target. Dia ada symmetrical triangle yang cukup besar, dia udah breakout, bahkan udah sempat. Nah ini kalau nggak salah kasus nggak ada sedikit masalah saat itu, kemudian habis itu dia rally. Dan kemarin tanggal 2 Mei udah udah level capai 8.400. So harusnya TPIA saat ini mungkin tunggu dia koreksi, tunggu dia bentuk support yang cukup kuat dulu, baru lihat lagi. Mas so far sih udah ini ya, udah kena. Cuan udah di rumah, emang kapan Cuan? Oh kemarin ya. Tapi kan Cuan lagi ada corporate action sama PTRO kan? Ya, mau akuisisi kan. Jadi harusnya juga, maksudnya grupnya besar ini harusnya juga dia sudah aware ya, udah pernah masuk UMA, jadi kan juga dia gerakan sahamnya juga lebih hati-hati kan ya, nggak liar gitu loh. Ya. Cuman yang agak aneh aja tuh sebenarnya saat ini tuh, mungkin teman-teman kita juga harus hati-hati lah. Maksudnya ada UMA yang perusahaannya lagi corporate action juga bisa kena UMA. Nah itu teman-teman buat hati-hati aja lah. Cuman selagi kan harusnya sekarang teman-teman udah jago bisa lihat kira-kira siapa yang buang, siapa yang beli dari kode brokernya, ya harus itu mungkin bisa di-compel lah. Jadi untuk bisa sambil jaga, sambil lihat gitu. Kayak gitu. Ya memang sekarang sejak adanya aturan itu kan memang kita jadi lebih hati-hati ya untuk memilih saham ya. Yep, gitu. Jadi kalau misalnya juga kelihatannya juga emitennya juga lebih aware juga. Jadi lebih aware. Kalau dia nggak mau masuk papan yang auction itu, papan khusus auction itu, jadi mereka juga lebih aware, lebih hati-hati. Gitu. Betul. Terus ini Andi, fenomena sell on May itu gimana nih Andi? Sell sepertinya on May. Memang apakah berlaku bulan ini nih, tahun ini? Kayaknya kita udah dimulai duluan dari April. Cuma sebenarnya fenomena sell on May itu kan sebenarnya itu adalah bulan-bulan di mana perusahaan itu atau saham itu minim sentimen. Sebenarnya kan buffering ya? Buffering ya. Oh, udah aman nih Bu. Oke. Jadi sebenarnya sell in May and go away itu kan adalah yang terkenal itu kan sebenarnya dari Inggris. Kita ketika memang di periode Mei, Juni mereka itu yang berdagang itu liburan gitulah, dan itu istilah itu dipakai di saham saat ini itu lebih ke karena memang secara sentimen udah nggak ada. Q2 itu baru dilaporkan kan sekitar Juni akhir sampai Juli kan, itu baru keluar lagi sentimen soal laporan keuangan. Sedangkan
eh, di Mei itu kan udah nggak ada sentimen apapun dari mungkin bisa dihitung dari April akhir sampai Mei itu kan berarti udah nggak ada sentimen apapun gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat di luar kan Mei Juni kan udah mulai masuk summer, liburan segala macam. Nah itu juga mempengaruhi juga gitu ya. Dan kalau kita mungkin kalau saya lihat itu sebenarnya bukan sell in May, tapi biasanya dekat Lebaran itu, nah itu biasa transaksi market kan mulai turun, udah mulai sepi, walaupun saat minggu tahun ini tuh ada laporan Q1 udah keluar, tapi yaitu Mei-nya mungkin harusnya minim sentimen, dan saya malah lihatnya ISG itu cenderung akan sideways di atas 7.000 lah. Ya minimal kepleset dikit 69 plus plus, 68, 69 plus plus, tapi harusnya range itu dijaga karena range sekitaran 69 sampai 7.000 itu range ISG yang cukup kuat sih Bu Leni. Jadi once ketika marketnya turun, ISG-nya turun, kita lihat kan so far kalau kita lihat ISG turun karena banking. Nah, begitu kelihatan bankingnya udah nggak bikin new low lagi, kemudian ISG-nya juga udah mulai ketahan di level 69 atau mungkin nanti 7.000 ya, dekat-dekat 7.000. Nah, itu boleh concern yang kita fokuskan itu adalah di bankingnya dulu. Karena biasanya kuartal 2 itu laporan keuangan kuartal 2 tuh lumayan bagus untuk banking. Nah, sehingga itu jadi sentimen untuk banknya akhirnya rebound. Nah, makanya biasanya dari tahun lalu, beberapa tahun terakhir tuh biasanya Juni, Juli, bankingnya tuh udah mulai gerak pelan-pelan naik ke atas. Nah, itu titik baliknya lah istilahnya. Makanya saat ini tuh kita boleh takut, tapi nggak boleh jangan sampai takut yang gimana-gimana. Jangan sampai parno. Jangan parno. Iya, betul. Iya itu apa namanya? Jadi ada kemungkinan nanti kan ini kuartal 1, nanti keluar lagi kuartal 2. Ya. Nah, itu kemungkinan bankingnya lebih membaik performanya. Nanti terus ngitung lagi, BRI murah, naik lagi. Ya sama kayak gitu lah ya. Kan? Iya, betul. Terus nanti kita jadi orang, lu kemarin murah banget kok nggak beli ya? Iya. Terus nyesal. Diulangi lagi gitu lagi. Apa namanya? Jadi murah kemarin kok nggak beli ya, jakno gitu. Nah, orang sekarang iya. Makanya harus batasin informasi, karena kan sekarang era informasi itu kita mau dapat apa aja kan dapat ya Bu Leni. Mungkin kalau zaman saya dulu nggak usah jauh-jauh, mungkin sebelum COVID itu aja saya dapat info kan biasa dari berita, kemudian dari Telegram gitu aja kan. Kalau sekarang kan sampai Instagram, TikTok, segala macam tuh bisa bikin berita gitu. Nah, itu teman-teman mesti pintar-pintar saring biar nggak kemakan. Tapi netizennya bilang, menurut Handi brand itu bisa 12.000. Wah, ini kalau bisa nggak sampai 12.000, ada baiknya KB Friend itu do on research ya, do on research. Jadi memang jadi semua keputusan, semua yang diambil itu memang berdasarkan research. Jadi naik itu nanti take profit mungkin separuh dulu atau gimana. Jadi tetap karena kan semua keputusan ada di tangan masing-masing gitu ya. Kalau terlalu juga banyak informasi gitu jadi malah bimbang nih, malah menggoyangkan prinsipnya sendiri ya. Termasuk saya, Bu. Makanya karena saya tahu, akhirnya saya membatasi berita-berita yang kayaknya ini nggak usah deh, nggak butuh gitu. Kayak gitu. Jadi memang karena saya pernah mengalami dan melewati hal-hal itu, jadi ya akhirnya tahu kan, kayaknya ini ada berita yang kurang oke, ada rumor yang kayaknya nggak perlu gitu, kayak gitu. Iya. Jadi apa namanya, kalau dulu kan informasinya cuma sedikit, baca berita gitu ya, tapi kalau sekarang informasinya banyak banget dari mana-mana. Iya benar. Berbagai macam. Ada baiknya juga kita itu apa namanya menyaring informasi. Jadi yang memang perlu, mungkin gini ya, itu kan ada banyak ya, maksudnya di YouTube, di segala Instagram atau di mana itu ada banyak
yang men-sharing ilmunya. Kita ambil ilmunya aja, Ya, saripati betul. ilmunya aja. Betul, ya. Jadi 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 kalau misalnya dari si A ilmunya yang bagus ini kita ambil, ini ambil. Nah, itu nanti terus karakternya kita tuh yang cocok yang Ya, mana gitu ya, Handi ya ya. betul. Dan itu yang saya alamin sih, Mm, Bu Leni, dari mm, awal iya. belajar, pernah juga belajar sama orang, ikut kelas orang, akhirnya Mm, kita ambil mm. Yang ilmunya kan, cocok yang mana akhirnya gitu. puzzle-puzzlenya dikumpulin, oh Mm, ini cocok nih, akhirnya dapat satu pakem yang cocok buat kita, ya mm, udah itu yang kita pakai mm, gitu. Jadi mm. eh, Iya. jadi nikmatin prosesnya sih, mau gak mau Iya. gitu. Kita nggak Iya, bisa uang beli sekolah ya. pengalaman orang ya. Heeh. Kita mau sebanyak apapun duit, kita belajar sama orang, kita ibaratkan kayak kita transfer Mm, ilmu orang itu ke mm, kita. Tapi ada mm, yang nggak ada, yang nggak bisa transfer itu ada pengalaman, experience gitu. mm. Karena bagi kita Jam terbang ya. jam terbang ya kan, kita trading pakai duit yang real, bukan Mm, bukan mm, duit mainan gitu. Jadi mm, pasti mm, psikologis kita yang melibatkan. Jadi mm, itu memang untuk buat itu terasa, psikologis kita terasa ya, mau nggak mau harus jam terbang, dan itu iya, nggak bisa bohong. iya, Nggak iya. bisa bohong. Ini apa namanya komoditas, Handi. Yang menarik kamu, menurut kamu apa nih, Handi? Komoditas itu kan ini Komoditas. ini kelihatannya perangnya kan kelihatannya agak agak diem ya, Ya, maksudnya udah ini, tapi kan nggak tahu meletus lagi. ya, Kemarin kan ya. minyaknya Sebenarnya, naik. Kalau dari segi uh, komoditas, emas, batu bara, terus minyak itu yang paling interest Handi apa? oke. Jadi that's why kenapa saat ini tuh harga komoditas semuanya, Bu ya. Emas Hmm, juga masih cukup tinggi. Gold itu kalau nggak salah kan sekarang masih stay di sekitar 2.300. hmm, Kemudian oil juga kan bertahan di sekitar level 78 sampai 80-an, yaitu range pergerakan. Saya rasa range pergerakan US oil-nya juga di level sekitar 78 sampai 90 lah, itu paling jauhnya. Dan kalau kita lihat, kita lihat sebenarnya eh, nikel juga ini mulai mendekati 20.000, dan ketika nikel mendekati 20 ribuan itu cukup menarik. Harusnya bisa men-trigger saham-saham nikel gitu ya. Jadi kalau ditanya yang favorit sebenarnya mana? Kalau saya komoditas yang favorit itu sebenarnya adalah oil. Oil itu favorit. Nah, kemudian batu bara juga cukup oke sih, Bu Leni. Karena saya lihat, saya tadi ngecek di websitenya ini ya, websitenya batu bara, yang ngecek harga spotnya batu bara itu kan sebenarnya masih, kalau kita lihat tuh masih bertahan di sekitar 130 iya. 140 ya, mau mau dan itu, sedangkan ya nikel itu di level 19 ribuan, dan itu harga Hmm, spot kan, bukan harga kontrak berjangka. Nah, hmm, hmm, saya rasa saya ngelihat batu bara juga beberapa sahamnya juga udah mulai menarik lagi, seperti kalau mungkin kita lihat PTBA, Adaro itu masih cukup menarik ya, karena baik kalau misalkan mungkin kalau PTBA itu dia di Ups, level bagi dividennya belum 2.700. ya? Belum, Dividen belum. belum. Ini RUPS-nya harusnya dalam waktu dekat ini, di bulan ini juga. Dan kalau PTBA itu di level sekitar 2.800 2.700 masih cukup menarik. Kemudian Adaro mungkin untuk sementara waktu masih cukup oke. Ini Mhm. sebenarnya dia lagi di resist, tapi kalau dia misalkan dia turun di sekitar 2.750 sampai 2.700, itu posisi yang masih cukup oke gitu. Kemudian Indi Indi dia ada sedikit inverted head and shoulder ya. Shoulder kanannya di 1370, headnya itu di 1300. Jadi so far kalau dia mungkin bisa running di atas 1500, itu dia mungkin akan confirm ke level 1600 itu sebagai neckline-nya, sebagai lehernya. Mungkin kalau dia break Eh, 1600 ini apa mungkin. namanya untuk PTBA itu besok Rops loh Oh, nanti. besok ya. Berarti penentuannya besok. Itu biasanya ada Uh, pengumuman dividen, heeh. ya, Tanggal biasanya, 8 Mei. dan yang kita tahu biasanya dividennya selalu gede. Iya, Walaupun mau hasil apapun laporan keuangannya, biasanya iya, iya. dividen yang PTBA itu di saat RUPS pasti ada pengajuan yang mungkin lebih tinggi atau seperti apa. Jadi PTBA mungkin teman-teman bisa perhatiin.
yang mau trading pendek juga harusnya cukup oke. Dan Ini ada yang tanya ITMG, Andi. ITMG saya ngerasanya masih kurang bawah. Saya Oh, iya. ngerasanya ITMG itu kalau untuk long term ya, untuk agak panjang mungkin sekitar 23.000 sampai 22 ribuan itu masih cukup bagus untuk ITMG karena per tanggal 3 April dia jebol ke bawah, sempat naik tapi net cat bounce ke bawah. Jadi harusnya targetnya ada di sekitar 23.000 untuk jangka panjangnya. Paling sama UNTR juga hari ini ex-dividend ya. Ex-dividend dia turun ke 22 ribuan. Nah, ITMG juga UNTR juga mungkin sekitar 21 ribuan masih cukup oke ini. Jadi batubara mungkin cukup oke, bisa diperhatiin juga. Ada ADMR, Harum. ADMR mungkin yang lebih menarik ya, 1300 itu atau 1280 itu kan 1280 itu support ya, 1290. Nah, itu trading untuk jangka pendek masih cukup oke sampai 1450 itu untuk ADMR. Jadi kalau dia running di bawah 1270 apalagi tutupan itu teman-teman boleh cut loss. Karena saya lihat juga market saat ini sometimes selama perdagangan itu dari jam 10 ke atas dia akan biasa kayak dekat-dekat support akan dijebolin, Bu. Nanti tutupan ditarik lagi ke atas. Nah, itu teman-teman juga mesti consider itu karena saya lihat sahamnya saat ini kayak begitu sih modelnya. Jadi begitu dijebolin belum tentu tutupannya di bawah support gitu. Misalnya tutupannya di atas support. Nah, besokannya dia naik gitu. Gitu jadi lagi. Jadi teman-teman juga harus perhatiin. Ada opportunity ya. Itu ada opportunity ya, makanya. Jadi teman-teman juga yang punya jaga-jaga, maksudnya cut loss-nya mungkin dekat-dekat tutupan baru cut loss. Kalau memang dekat tutupan atau mungkin mau toleransi sampai besok dia siapa tahu dia menguat ya. Tapi kalau cuannya itu nggak bisa banyak. Cuannya nggak bisa banyak. Kita harus realistis karena kondisi saat market sekarang yang begini ya, kita nggak bisa maksa untuk cuannya bisa 20-30% di dalam waktu yang singkat, nggak bisa. Tapi coba lihat chartnya Han, coba lihat chartnya Inco itu apa nggak disiksa sampai lama, tahu-tahu hari ini naik berapa? Inco ya ini Inco ya Inco maksudnya iya, makanya Inco sebenarnya hari ini baru kelihatan ada pattern inverted head and shoulder ya. Jadi kalau kita lihat ya kan. Nah, dan hari ini dia baru breakout. Saya pun kemarin gambarnya bukan ini, cuman tadi pas lagi trading baru oh iya, hari ini breakout. Nah, kita lihat besok kalau dia masih bertahan di atas 4460 dia berarti masih cukup oke. Nah, ini bayangin aja udah diturunin, dia naikin lagi. Hari ini dia breakout maksudnya hari ini. Kayak gini karena marketnya tipis atau gimana ya? Maksudnya apa namanya? Disiksanya lama, sideways, tipis, volumenya nggak ada. Itu kan lihat volumenya kan tipis-tipis, kecil-kecil ya? Iya. Iya kan? Betul. Tahu-tahu hari ini jedot naik atas gitu loh. Ya emang karakter marketnya sekarang begitu sih, Bu Le. Iya, emang secara volume nggak terlalu gede, kelihatannya nggak cukup kuat, tapi kadang dia bisa break out gitu. Oke. Kalau The Fed gimana ini? Ini kan kemarin kan ramai banget Juni akan ini ya, peluang untuk menurunkan suku bunga ya mulai ya. Iya. Peluangnya makin tipis atau enggak ini? Makin tipis. Malah sekarang Juni gesernya ke September. Aduh. Ya, karena kemarin data GDP-nya kan juga turun ya, Bu. Q1-nya 1,6%. Jadi kalau kita lihat terus belum lagi ketidakstabilan komoditas kan sebenarnya mempengaruhi inflasinya. Inflasinya jadi susah turun juga. Mau turun juga rada susah. Kemudian sebenarnya inflasi yang US juga men-trigger itu kan salah satunya adalah
shelter kayak penyewaan properti lah, kayak gitu. Jadi itu yang memberatkan, the Fed untuk the Fed itu sebenarnya nggak berani ngambil resiko, karena dia kan beberapa kali, bahkan 2-3 terakhir FOMC meeting kan dia selalu bilang ini inflasinya turunnya belum dengan kepastian, atau acuannya belum pasti gitu loh. Dia turun kadang, sometimes ya inflasinya turun sebulan atau 2 bulan, tapi acuan kepastiannya dia akan udah mulai turun terus itu belum ada. Yaitu salah satunya kalau kita lihat dengan big picture-nya, memang karena salah satunya adalah trigger dari komoditasnya yang belum cukup stabil, karena juga ada perang dari Timur Tengah. Itu kan setidaknya berpengaruh lah untuk itu. Jadi so far the Fed pivotnya mungkin masih di September. Nah ini kan sebenarnya udah diundur dari Maret, kemudian ke Mei Juni, terus ini undur lagi ke September. Lagi ya. Nah jangan-jangan bisa aja nggak jadi, bisa aja tahun depan, karena tahun ini mereka kan juga akan ada pemilu, Bu. Pemilu. Ya kan, pemilu presiden. Nah itu kan at least juga berpengaruh juga gitu. Iya. Sama kayak gitu, kayak pemilu kita kan juga udah beres. Kalau kita kan udah beres, paling sisa pilkada di November. Nah sekarang gantian US yang bakal pemilihan presiden. Nah itu juga salah satunya akan kurang lebih juga berpengaruh. Jadi harusnya September ya, mudah-mudahan. Atau mungkin siapa tahu misalkan ternyata data GDP-nya udah makin jelek, ekonominya makin jelek, ya mau gak mau mereka harus cepat untuk pivot gitu. Salah satunya kan kemarin kalau nggak salah cost dari gaji perusahaannya kan juga udah menurun. Artinya daya perusahaannya untuk biayai karyawannya kan juga udah mulai menurun. Nah itu bakal jadi concern ya mereka sih. Gitu. Jadi kalau jadi mungkin BI ngambil langkah daripada nunggu The Fed nurunin, dia naikin suku bunga dulu ya kemarin itu. Iya mungkin. Kalau BI itu lebih ke nggak ada opsi lagi sih Bu sebenarnya. Iya, dolarnya kemarin berapa ya? Berapa? 16.800? 16.3-an ya, sempat 16.3-an. Oh, 16.3 ya? 16.3 itu sempat nyentuh bentar, habis itu turun, tapi lebih kuatnya di 16.250-an gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal BI sebenarnya nggak ada pilihan selain naikin tingkat suku bunga mereka, karena kalau mereka tetap stay atau mereka mempertimbangkan sekarang naikin tingkat suku bunga, tapi itu bakal memberatkan perusahaan. Tapi di sisi lain, ketika mereka nggak naikin tingkat suku bunga, rupiahnya juga akan cenderung melemah. Dan begitu rupiahnya melemah kan itu impact-nya bisa double dibanding misalkan cuman kita naikin suku bunga tapi impact-nya ke perusahaan, mungkin yang kredit apa segala macam gitu. Jadi memang opsinya mereka adalah cukup bagus karena naikin tingkat suku bunga. Langsung gercep gitu ya. Langsung gercep ya. Sekarang udah 15.9 kalau nggak salah hari ini. Oh, udah 15.9 ya? Iya, udah harusnya hari ini. Dari kemarin udah 15.9-an. Oke. Ya sudah lebih stabil ya. Sudah lebih stabil ya. Iya. Hari ini 16.056. Jadi udah cukup stabil lah. Ya, semoga inilah lebih baik lagi. Ayo untuk closing statement ini, ayo Andi, apa closing statementnya? Kasih semangat dong ke netizen. Iya buat teman-teman, closing statementnya tetap misalnya manfaatin setiap kesempatan yang ada, dan kita jadilah trader atau mungkin investor yang fleksibel. Kita nggak boleh jadi yang terlalu kaku lah. Kalau misalkan, apalagi kalau kita semuanya mau hidupnya dari saham, mau hidupnya dari pasar modal, ya kita mau nggak mau harus jadi trader yang fleksibel. Marketnya seperti apa, kita makainya metode apa. Marketnya seperti uptrend, kita pakai metodenya apa. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau nggak menyesuaikan kan kita susah hidupnya. Jadi tetap belajar, jangan FOMO ya, terutama jangan tergiur sama apa yang ada di sosial media. Itu karena yang namanya sosial media, orang pasti akan nampilin sesuatu yang wah, yang bisa men-track perhatian kalian lah gitu. Jadi
tetap fokus belajar, utamain belajar proses, nikmatin prosesnya lah. Kalian sadar kemampuan kalian sampai di mana ya, pelan-pelan di-upgrade ke atas gitu. Mumpung marketnya masih, ini kan sebenarnya marketnya masih belum kemana-mana gitu. Walaupun IHSG-nya sempat ATH, tapi kan sebenarnya terlalu kopong gitu ya. Jadi masih ada kesempatan buat kalian untuk menikmati rally. Karena saya percaya fase-fase ini tuh bakal lewat kok, bentar lagi, nggak lama. Jadi mumpung ada Harus waktu bisa ya kalian bertahan. belajar. Iya, harus bisa bertahan, bersabar dan bertahan. Jadi Bersabar dan belajar bertahan. selagi bisa, nanti begitu marketnya udah rally dan volume transaksi ISG besar lagi, nah di saat itulah kalian memetik buah hasil dari yang kalian belajar selama ini gitu. Benar-benar sekali. Wah, terima kasih nih Terima kasih Bu buat Leni, Handi. Closing statement-nya ini ya, apa namanya, mencerahkan ya. mencerahkan. Supaya kita harus bertahan. Kita melihatnya Iya, iya. jangan situasi sekarang yang akan datang. Di saat Betul. yang akan datang marketnya mulai ramai lagi, pulih lagi, kita sudah ada di sana. Tapi Kita kita sudah harus ada di lewati sana. masa Iya, sekarang ini iya. yang penuh Betul. dengan ya sepi, tantangan ya, Ya, kayak itulah. penuh dengan penderitaan. Penuh kalau misalnya bosen, misalnya ini ya jalan-jalan sebentar kayak Iya, gitu, iya betul. pasang trailing stop kayak Mm-mm. gitu gitulah. Pokoknya dibuat santai ya. Harus dinikmatin. Harus dibuat santai dan tetap waras dan sehat Iya, ya. tetap waras. Benar-benar. Dan jangan lupa ikut, buat teman-teman yang di Semarang, nanti jangan lupa ikut eventnya Tanggal GB 7 Juni ya. Valkyrie Semarang, Tanggal 8 Juni. 8 Tanggal Juni. 8 Juni kita ada Mm-mm. seminar masterclass nanti. Yep. Untuk update lanjutnya Oke. ada di IG live kami ya. Oke, terima kasih Thank banget ya you. Handi. Thank you, Bu. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Pak KP Friend yang sudah bergabung. Semoga bincang singkat siang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Dadah semua. Makasih Handi, makasih. Sama-sama.